kalau Mas Uya saya yakin nggak salah. Gitu. Kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban? Nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Jadi menurut gua cukup ini tragis banget ya, dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax. Aksi massa yang berujung penjarahan rumah 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satunya rumah Uya Kuya, yang terjadi pada tanggal 30 Agustus kemarin, sampai kini masih menyisakan duka dan trauma. Ratusan orang tak dikenal dengan cepat menjarah rumah Uya Kuya membawa semua yang ada di dalamnya. Dan dengan cepat aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap 7 terduga pelaku penjarahan dan tidak menutup kemungkinan menangkap pelaku lainnya yang sudah diidentifikasinya setelah video penjarahan rumah Uya Kuya tersebar luas di media sosial. Saya sih kita tuh lagi menghadapi musibah ya. Musibah daripada bagian daripada kegiatan demokratisasi yang mestinya itu menjadi penyaluran aspirasi rakyat kepada pemerintah, tetapi sayangnya sudah dimanfaatkan oleh para provokator. Saya kira menjadi pelajaran kita semualah kepada rakyat ya, bahwa yang namanya penyampaian aspirasi itu ya, itu tidak akan rusuh kalau hanya disampaikan oleh para pihak yang ingin menyampaikan aspirasi. Tapi kerusuhan itu hanya akan terjadi apabila disusupi oleh perusuh yang digerakkan oleh para pendana ataupun provokator untuk menimbulkan kerusuhan daripada proses unjuk rasa ini. Makanya ini ya, jangan sampai kita itu diadu domba oleh pihak perusuh yang ingin membuat negara kita kacau ini. Terlepas dari proses hukum terhadap para pelaku penjarahan yang masih dalam penyelidikan, Uya Kuya mengaku sudah mengikhlaskan atas apa yang dialaminya. Tidak terkecuali istrinya, Astrid, yang mencoba ikhlas perhiasan dan barang-barang mewah di rumahnya raib dijarah orang-orang tak dikenal, meski tidak dipungkiri kesedihan, trauma, dan tangis tak dapat disembunyikan dari wajah pasangan suami yang dikenal sebagai selebriti tanah air itu atas apa yang dialaminya. Dan seperti inilah kondisi terkini Uya Kuya usai rumahnya menjadi target penjarahan menurut salah seorang terdekatnya yang juga tokoh publik, Yusuf Hamka. Gak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Bagaimanapun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Ketemu Mas Uya sama Mbak Astrid. Yang sabar ya, insya Allah. Allah mudahkan. Ini saudara saya nih. Baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Selamat Uya, selamat sukses. Amin. Biasa cobaan. Iya ya dong, harus ikhlas. Iya. Iya Pak. Yusuf pamit ya. Iya. Sehat ya Mas. Iya, sehat. Assalamualaikum. Saya lihat kusuk sekali, ibu juga di safnya wanita, dia kusuk itu sholat asar kita. Gitu, jadi kusuk sekali sambil nangis. Sampai saya bilang, saya yang bilang, Mas Uya, ibu, saya tahu kalian orang baik. Ya. Nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Memang kelihatan wajahnya Mas Uya sedih, capek. Saya bilang, Mas Uya, kan saya pernah bilang sama Mas Uya, urusan-urusan seperti ini kita harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh ada lagi kekerasan di Republik ini, baik itu terhadap manusia maupun kepada hewan maupun ke tumbuh-tumbuhan. Saya bilang, coba bayangin 98 itu, etnis Tionghoa nggak tahu apa-apa, ya kan? Sekarang ini, ya teman-teman kayak anggota DPR yang tidak berbuat, videonya diedit, nggak tahu apa-apa kan, kayak Mas Uya nggak tahu apa-apa, dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan, suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, terus dia menghasilkan satu rumah.
terus rumahnya di framing untuk dijarah, kemudian dirusak. Ini kan kayaknya budaya kita nggak begini deh. Kenapa pada ini? Nggak taunya saya dengar katanya orang-orang dari luar kota. Ya saya nggak tahu siapa yang ininya, tapi maksud saya sudahlah, stop lah kekerasan. Udah nggak zamannya lagi, semua kan bisa diajak ngomongnya. Kalau Mas Uya saya yakin nggak salah. Itu kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban? Ya kan kalau memang yang bersangkutan salah, proses saja secara hukum. Kenapa harus main jarah, ya kan? Toh adab kita nggak mengajarkan yang demikian. Itu kan uang halal yang mereka cari, ya kan? Bukannya uang hasil korupsi. Mereka kan ngartis, jadi anggota DPR kan kayak Uya itu kan baru, ya kan? Sedih lah kita sebagai sahabatnya aja kenal dia cuman, aduh saya bilang. Jadi saya teringat peristiwa 98. Untung di zaman Pak Prabowo ini TNI tidak ditaruh di barak, tapi TNI disebar langsung menyelamatkan warga yang terancam. Astrid mencoba tegar dengan musibah yang dialaminya. Meski tidak mudah, namun ia mencoba tetap tegar menerima kenyataan rumah yang dibangunnya dengan jerih payah. Kini porak-poranda diserbu para penjarah yang menggondol apa saja yang dilihatnya, tidak terkecuali 12 kucing kesayangan Uya Kuya dan istrinya. Dari 12 kucing peliharaannya yang juga ikut dijarah, 5 ekor sudah ditemukan dan 7 lainnya belum ada kabar. Penyanyi Sherina Munaf menjadi salah satu orang yang berhasil mengamankan salah satu kucing Uya Kuya dari tangan penjarah. Melalui laman media sosialnya, penyanyi ikonik generasi milenial itu memberitahu jika kucing Uya satu persatu berhasil ditemukan dan kini sedang mendapat perawatan. Saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya. Itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Jadi itu aja ibu yang saya dengar. Di tengah ramainya pemberitaan penjarahan rumah Uya Kuya, muncul kabar bernada negatif yang menyebut jika Uya Kuya dan keluarganya tidak merawat kucing-kucing peliharaannya dengan baik. Dugaan itu muncul dan berkembang usai salah ekor kucing Uya Kuya ditemukan dalam kondisi menyedihkan. Ya, salah seekor kucing Uya Kuya sampai harus mendapat penanganan serius dari dokter hewan. Tampak kucing Uya Kuya yang terlihat kurus dan dipenuhi kutu. Melihat kondisi kucing-kucing peliharaan Uya Kuya yang tak baik-baik saja, pecinta bintang dan komunitas pecinta kucing meminta Uya Kuya menuding Uya Kuya mengeksploitasi kucing-kucing peliharaannya dengan tak layak. Menanggapi tuduhan serius tersebut, Uya Kuya membantahnya dengan unggahan terbarunya melalui akun media sosial yang dimilikinya. Usia ya? Usia, iya. Oke. Tapi terlalu kecil. Jadi badannya kitten gitu. Badannya terlalu kecil tapi dia bukan kitten Iya, karena betul. giginya udah lengkap. Betul. Kalau sebenarnya. maksimal biasanya dia 8-9 bulan. Cuman untuk 8-9 bulan
itu terlalu kecil juga. 1 kilo tuh sekitar usia 4 bulan 5 bulan biasanya. Jadi di berat badannya dia adalah setengah dari seharusnya. Kurang dari setengah justru. Jadi biasanya kalau vaksin aja, vaksin pertama minimal 1 kilo. Vaksin pertama kan biasanya usia 2 sampai 3 bulan ya. Gitu. Kalau ngeliat dari gigi sudah lengkap, sudah jadi gigi permanen gitu. Jadi ini udah pasti kucing ras. Kucing ras ini. Dugaannya adalah British short hair ya. Berarti short hair dugaannya. kemungkinan besar. Ini terlalu kecil banget ya ampun. Bentar tadi. Secepat kilat mbak. Ini tadi saya lihat tapi nih. Hitam-hitam kalau di zoom tuh kelihatan. Nah, tuh. Oh iya betul. Kamu kutuan. Kutuan dia. Dan kutuannya nggak mungkin sehari 2 hari ini. Berarti takutnya anemia Tuh. juga. Tuh. Mana fotonya? Walah, kutuan. Ya berarti anemia takutnya. Takutnya anemia. Oke, jamur di Jamur ntar kupingnya kita nih. lihat. Kupingnya nih kayaknya. Sama perutnya saya lihat dulu. Coba sini. Sudah deh. Nih dia lagi diamankan, diisolasi dari yang lain dulu ya, karena kan belum dibawa ke vet. Besok baru dibawa ke vet. Itu makanannya tadi udah dimakan dikit sama dia. Litter box brand new, ini isinya sedang menginspeksi. Makan lagi. Atas apa yang dialami, Uya Kuya tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga dukungan masyarakat kepada Uya Kuya untuk bangkit dari kesedihan. Salah satu yang memberikan dukungan untuk Uya Kuya dan istrinya ialah konten kreator Denise Caryesta. Denise yang sudah lama mengenal Uya Kuya memberikan pembelaannya. Menurut pengusaha bunga hias itu, rumah Uya Kuya yang mewah didapatnya dengan kerja keras selama menjadi artis, bukan sepenuhnya diperoleh saat menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lantas apa kata Denis melihat rumah sahabatnya itu dijarah masal orang tak dikenal? Iya, jadi menurut gua cukup ini tragis banget ya. Dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax ya yang beredar ya. Coba deh kalian pikir, masa orang kagak tahu sih video yang beredar itu kan bukan dia yang ngepost dan itu editan dan yang ngepost pun bukan dari akun dia. Masa nggak tahu gitu loh. Sampai separah itu. Dari sini kita belajar ya, fitnah itu kejam banget loh. Bener-bener kejam banget. Ini pelajaran buat semua orang. Buat para media juga. Jadi kalau misalkan bikin video tuh jangan pernah ngepelintir, karena orang kan bisa aja salah tangkep dan salah paham, dan gue juga bingung. Ini padahal menurut gue itu jelas banget ya, semua orang juga pasti tahu itu tuh bukan si Uya yang ngepost. Itu kesalahan bukan pada Mas Uya, kesalahan kepada orang yang edit video itu. Mas Uya sendiri tidak. Jadi gini nih, kita lihat konteksnya. Waktu tanggal 16 Agustus itu joget-joget itu adalah bukan joget-joget karena kenaikan gaji. Kita kan tahu joget-joget itu kalau nggak salah kita merayakan 17 Agustus kan. Nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Uya itu kan punya rumah itu sejak dia jadi artis kan, sebelum jadi DPR kan. Uya itu baru jadi DPR tuh nggak nyampe setahun deh seinget gua. Ya kan? Nggak nyampe setahun, terus segitu, dan rumah itu hasil kerja kerasnya Uya selama jadi artis belasan tahun. Akhirnya bisa punya rumah kayak gitu. Dan Uya itu kan bukan dari orang kaya ya, dia dari orang susah tadinya yang merintis dari artis, kerja belasan jam, hampir 24 jam kayaknya dulu dia program TV jalan banyak banget kan dulu. Kayaknya belasan jam dia kerja tiap hari buat nabung beli itu rumah. Sekarang karena beredar video hoax dan yang lain percaya, rumah itu dijarah loh. Oke lah kalau misalkan yang lain ya oke lah kalau misalkan masa DPR gitu ya ngeselin. Ya memang ngeselin gitu, memang ngeselin ya. Harusnya kan gaji mereka semua UMR aja gitu. Jadi nggak ribet, masa gaji mereka gede, gaji kita UMR, ya kan?
Harusnya sama aja tuh gaji mereka, DPR, UMR aja. Oke lah demo, ya memang harus demo, ya kan, karena ya memang gaji. Tapi kan demonya dengan tertib. Tapi kan kalau misalkan yang ngejarah rumah Uya itu bukan demo, itu ngejarah, beda lagi cuy. Bahkan nggak ngomong apapun bisa dipelintir. Kayak si Uya kan nggak ngomong apa-apa, nggak komen apa-apa, dipelintir. Udah bikin video klarifikasi, tetap aja. Udah minta maaf berkali-kali. Coba yang lain, emang yang lain minta maaf? Yang lain nggak ada yang minta maaf. Itu yang joget-joget di ruangan itu banyak. Kenapa Uya doang gitu? Harusnya ini nggak terjadi sih. Kasian banget, kasian. Gue sebagai orang yang kenal Uya, sebagai orang yang kenal keluarganya, gue tahu mereka nggak mungkin lah ngetawain rakyat. Uya ngebantu orang loh, banyak banget. Terus gue kan khawatir kan, atau gue kira kenapa? Gue takutnya kepikirannya sama emaknya Uya, karena gue kenal juga sama mamanya Uya. Dan papanya Uya kan baru meninggal kan, baru-baru ini kan. Ingat nggak yang kita ngelayat itu? Iya kan, itu iya kan baru belum lama papanya meninggal. Lu bayangin mamanya sendirian, baru ditinggalin sama almarhum papanya. Terus sekarang ada kejadian rumahnya dijarah, bukan karena anaknya salah, tapi karena fitnah, karena hoax tuh, video hoax yang dia nggak buat tuh. Mana ada sih Uya ketawain? Yang dipermasalahin tuh apa sih? Yang dipermasalahin kan yang pertama, yang katanya Uya ngetawain gaji rakyat ya? Ngetawain gaji 3 juta mas hari kecil kan? Betul kak. Kalian lihat dong, yang ngepost siapa? Emang Uya. Mas Uya itu saya tahu kontribusinya terutama buat tenaga-tenaga kita yang tenaga kerja luar negeri ya. Itu sih all out lah itu Mas Uya. Makanya saya bilang Mas Uya jangan sampai pernah lelah dan berhenti membantu saudara-saudara kita para PMI. Karena itu saudara-saudara kita banyak kesulitan yang nggak bisa speak up. Jadi harus di tempat Mas Uya mereka speak up. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Di tengah ramainya pemberitaan mengenai kondisi rumah Uya Kuya yang dijarah, serta derasnya dukungan yang diberikan rekan-rekan sejawat, kerabat, dan kolega sesama artis, tiba-tiba muncul pengakuan salah seorang perempuan di media sosial yang diketahui bernama Sri Rubianti yang mengaku sedih dan kecewa atas sikap Uya Kuya. Setelah memenuhi undangan kru Uya Kuya pada Februari 2025 untuk hadir dalam podcast di rumah Uya Kuya, yang juga anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, dengan harapan kasus anaknya yang mengidap gagal ginjal bisa kembali mendapat perhatian publik dengan muncul di kanal YouTube Uya Kuya. Namun setelah 6 bulan berjalan, Uya Kuya belum menaikkan rekaman wawancaranya di kanal YouTube sang artis. Lantas seperti apa cerita yang sebenarnya yang dialami Ibu Sri atas perlakuan Uya Kuya yang membuatnya begitu kecewa, terpukul, dan sedih? Saya nggak nanya, karena kan biasanya emang kalau udah tayang kan biasanya krunya yang share ke WA saya gitu. Cuman ya udah saya menunggu setelah 6 bulan itu kok nggak tayang-tayang gitu. Emang mungkin ada yang lainnya juga gitu, yang seperti saya gitu mungkin. Terus saya juga untuk mengklarifikasi bahwa kayak kan ada sempat netizen yang nge-DM juga kan, bahwa kayak diundang podcast mungkin dapat puluhan juta, mereka pikir gitu. Nah ini ada contoh salah satu saya yang diundang podcast di sini dan saya nggak dapat apa-apa. Saya mengharapkan timbal baliknya diupload video, mungkin ter-up lagi karena kasusnya kan udah sangat lama, udah 2022, sekarang udah 2025. Makanya sebenarnya itu yang diharapkan gitu. Cuman kok udah 6 bulan nggak tayang-tayang, itu sih kecewa saya gitu. Ya, harusnya udah ke-upload, udah tayang. Tapi kok ini udah 6 bulan nggak tayang-tayang gitu. Udah gitu kan krunya juga nggak bilang apalagi pending atau lagi apa, nggak ada konfirmasi juga ke saya gitu. Saya pikir mungkin gagal tayang, itu aja sih. Soalnya kalau 6 bulan nggak upload ya mungkin ya udah hasilnya emang nggak tayang mungkin, saya pikir gitu. Waktu itu sih beliau memang pengen ini ada yang tanggung jawab dan
nanti akan disampaikan ke pihak terkait kayak contohnya BPOM atau Kemenkes, karena kan Om Uyanya ini emang komisi 9 kan, sama emang yang terkait gitu. Tapi saya tunggu-tunggu nggak ada ini lagi sih, nggak ada kabar lagi lah. Setelah podcast ya udah selesai. Juga tidak dihubungi lagi ya kan? Tidak dihubungi lagi. Waktu itu dihubunginnya waktu itu dihubungin karena saya pernah upload sekali tentang masalah transportasi ini gitu. Saya kecewa kok nggak diupload, tapi ya udahlah, saya kan udah berusaha ke sana malam-malam, bawa anak saya juga kan. Cuman kok nggak ada ininya gitu, nggak ada empatinya. Saya dikasih tahu ya, ditelepon sama krunya, kok tega sih, padahal bos saya tuh lagi memproses ini, kata gitu. Udah di WA katanya ini. Saya juga klarifikasi lah bahwa kayak diundang podcast, terus Komnas Perlindungan Anak ke rumah itu tuh datang hanya wawancara aja, wawancara. Saya pikir ya itu gitu, bukan yang semata-mata orang pikir oh podcast nih dapat jutaan, apa puluhan juta, apa belasan juta gitu. Lebih ke situ aja sih, bukan mau memperkeruh atau memanasin suasana emang yang lagi rame sekarang. Itu kita udah bela-belain anak kecilnya datang, terus malam-malam pula sampai rumah 11:30 malam. Ya itu yang disayangkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.